Selamat siang. Selamat siang pendengar. Untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan sari barito utamu. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mendukung penuh terhadap setiap kegiatan positif yang berfokus pada penanaman nilai religius di tengah masyarakat. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Buletin Barito Minangko dibocorkan oleh Nur Afni Susi Lawati. Guna mempakoko kemaslahatan daerah, pemerintah Kabupaten 50 Kota mendukung penuh terhadap setiap kegiatan positif yang berfokus pada penanaman nilai religius di tengah masyarakat. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresya menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam yang digelar baru-baru. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyokong setiap aktivitas positif yang berfokus pada penanaman sarana penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati mengutip sebuah hadis riwayat mendasar mengenai keutamaan menjadi manusia yang terbaik di mata agama. Hadis yang dikutip itu menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari kitab suci Al-Quran serta bersedia untuk mengajarkannya kembali kepada sesama. Lebih lanjut, Ahlul Badri Toresya menekankan bahwa esensi mendalam dari nilai hadis itu lah sepatutnya menjadi landasan utama bagi jalannya roda pemerintahan. Menurutnya, akan jauh lebih mulia jika para pemimpin daerah kini jo ikut ambil bagian secara aktif dalam mempelajari serta mensosialisasikan nilai Al-Quran. Tindakan nyata itu diharapkan tidak hanya ditujukan oleh jajaran kepala daerah saja, melainkan juga harus dicontohkan oleh unsur pimpinan legislatif serta anggota DPRD. Terkait kegiatan ini, Bapak Ibu, kita sangat mensupport, sangat mengapresiasi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kalau wakil ketua DPRD-nya pandai belajar Al-Quran dan mengajarkan, berarti jauh lebih baik lagi. Kalau wakil bupatinya belajar dan mengajar Al-Quran, lebih baik lagi. Tapi pondasinya tetap itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya berharap fondasi spiritual dan kokoh dalam mengamalkan pesan kitab suci Al-Quran dapat tarik dijago demi membawa kemaslahatan serta keberkahan bagi kemajuan Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan. Kementerian Sosial Kemensos melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi menggelar bakti sosial sekaligus menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi kepada 441 penerima manfaat di Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Budi Satrio mengatakan 441 penerima manfaat merupakan warga Desil 1 dan Desil 2 dan Allah melalui proses asesmen kebutuhan. Budi Satrio menjelaskan bantuan atensi itu berupa 207 paket nutrisi, 290 paket sarana kamar, 203 paket sarana dapur, 282 paket alat kebersihan diri, dan 32 paket peralatan sekolah. Lalu 61 unit alat bantu aksesibilitas, 11 paket untuk kewirausahaan, dan bantuan hitanan untuk 117 orang anak. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bersama jajaran personel TNI Polri di seluruh SPBU. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi di lapangan, menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengawasan distribusi jenis BBM tertentu atau JBT, serta jenis BBM khusus penugasan atau JBKB di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi
Provinsi Utamo, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan barado di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat jo terintegrasi. Karena itu ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk TNI jo Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan. Nah, maksud itu taruh TNI, Polri di SPBU, nah, gaji sampai migas sama Pertamina. Itu baru masuk akal gitu. Karena kuncinya itu ada di SPBU. Gubernur Mahyildian Sarula juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi agar tidak terjadi penyimpangan dan merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama BBM bersubsidi. Karena itu sejumlah langkah pengawasan terpadu ala disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi distribusi BBM bersubsidi. Alam Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Tim Satuan Tugas Satgas Kabupaten Pasaman Barat Tarwih melakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM agar penyalurannya tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan antrean panjang kendaraan. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pasaman Barat Agus Lim mengatakan pemerintah daerah bersama tim Satgas yang terdiri dari kepolisian, Kejaksaan dan Pertamina Tarwih melakukan razia ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Penyaluran BBM subsidi harus sesuai dengan barcode atau kode barang masing-masing kendaraan. Agus Lim mengakui antrian panjang kendaraan untuk memperoleh BBM subsidi memang terjadi hingga kini. Hal itu disebabkan tingginya keinginan masyarakat menggunakan BBM subsidi karena perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dengan non-subsidi. Kementerian Agama Republik Indonesia secara serentak 25 Juni 2026 gelar berbagi lebaran yatim dan penyandang disabilitas 1448 Hijriah termasuk diikuti Kemenak Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Kalau kita menghina orang cacat, Allah akan menguji dengan diberikan kebahagiaan atau penderitaan. Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan Lembaga Amil Zakat LAS menggelar Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas 1448 Hijriah secara serentak di seluruh Indonesia pada 25 Juni 2026 dipusatkan di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga diikuti secara daring oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi dengan mengusung tema Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri, Menebar Maslahat Menguatkan Umat, yang juga di Bukit Tinggi sebanyak 30 anak yatim dan penyandang disabilitas menerima bantuan termasuk 5 anak penyandang disabilitas. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dalam sambutannya mengatakan bahwa momentum 10 Muharram menjadi saat yang tepat untuk berbagi kebahagiaan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. Menurutnya, Islam menganjurkan agar tidak memandang rendah penyandang disabilitas karena semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anakku semuanya di seluruh Indonesia, mari kita membangun akhlakul karimah. Sebab Tuhan Maha tahu apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Anak-anakku semua jangan memandang enteng orang cacat, kelompok difabel. Sebab nanti Tuhan akan menguji orang itu. Dalam satu kisah yang disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi kalau kita menghina orang cacat, Allah akan menguji dengan apa? Apakah diberikan kebahagiaan atau penderitaan? Hikmah, hari Asyura, hari kemerdekaan kalian. Semua anak yatim, non yatim sama saja di mata Allah. Hikmah, hari Asyura. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi Dr. Haji Irwan Mage menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan penyandang disabilitas melalui semangat berbagi pada momentum Asyura ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kasih sayang sekaligus upaya memperbanyak amal soleh dengan menghadirkan senyum bagi mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah
mulai dari pusat, Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Agama bersama Basnas juga baik dari pusat sampai ke daerah bersepakat dan berkomitmen merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita baik yang dari yatim maupun dari disabilitas. Tentu komitmen ini adalah bentuk cinta kasih dan kasih sayang pas momentum Hari Asyura 10 Muharram. Karena di dalam komitmen bersama itu tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, sehingga saling berbagi. Anak-anak kita juga merasakan bagaimana indahnya mendapatkan berkah dari keluarga-keluarga yang lain. Hari Asyura ini menjadi komitmen untuk kita memperbanyak kegiatan amal soleh, maka salah satunya adalah dengan lebaran bersama dengan para yatim atau difabel. Salah seorang penerima bantuan, Hakimul Rusdan, kan pihaknya berkomitmen menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan penyandang disabilitas melalui semangat berbagi pada momentum Asyurako. Menurutnya kegiatan itu menjadi bentuk kasih sayang sekaligus upaya memperbanyak amal soleh dengan menghadirkan senyum bagi mereka dan membutuhkan. Salah seorang penerima bantuan, Hakimul Rusdan, penyandang disabilitas dengan gangguan perkembangan saraf, menjadi inspirasi dalam kegiatan itu. Meski memiliki keterbatasan, Hakimul berhasil menghafal 30 juz Al-Quran secara otodidak, dan ayahnya Amiruddin kepada Dadi mengatakan bahwa putranya memiliki daya ingat dan luar biasa dan mampu menghafal potongan ayat Al-Quran hanya dengan sekali membaca pandangannya. Kekurangan perkembangan saraf. Sejak kapan Pak hafal 30 juz anak? Sejak tahun 2018 sampai sekarang. Motivasinya bersifat Quran, motivasi untuk diambil siaran-siaran itu, dia langsung menyimak. Sistem dibacakan, setelah itu diulang berkali-kali setiap sudah selesai salat. Anak satu-satunya. Sering di rumah banyak buku-buku bacaan yang dipinjam di perpustakaan kan. Dia sudah lancar baca, ingatannya sangat kuat kan. Cuma kembali belum bisa untuk perkembangan dirinya sendiri kan. Berarti sejak kapan tahunya kondisi ini Pak? Memang dari bayi. Kalau kembali lahirkan dalam keadaan 50-50, 50-50 kan. Hal yang sama utarakan di Ketua Basnas Kota Bukit Tinggi Doni Saputra SHI Tuan Fumalano mengatakan santunan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas merupakan program rutin yang didukung di dana zakat para muzaki, dan selain itu Basnas juga tarikh mengembangkan program infak Rp1.000 per harinya di sekolah-sekolah dengan upaya memperluas manfaat zakat, infak dan sedekah bagi masyarakat dan kebutuhan, termasuk meletakkan kotak infak di pusat perbelanjaan dan ada di Kota Ko. Kalau dari Basnas Kota Bukit Tinggi, kita sekarang baru terfokus kepada pengumpulan zakat ya. Pengumpulan zakat itu baru terpusat kepada sebagian besar ASN atau PNS yang ada di Kota Bukit Tinggi. Zakat itu untuk asnaf 8. Nah, makanya kita sekarang menggalakkan bagaimana pengumpulan infak ini lebih intens lagi. Makanya ada program kita sedekah 1.000 sehari. Kita sudah memasuki sekolah-sekolah termasuk murid-murid nantinya untuk bisa berzakat 1.000 sehari. Kita kelola zakat dan sedekah ini Pusat perbelanjaan juga Pak? Rencananya seperti itu, dan alhamdulillah kita berkomitmen bahwasanya apa yang menjadi ketentuan syariat, apa yang regulasi yang diatur oleh negara itu kita jalankan semaksimalnya, dan kita tidak menerima ada intervensi dan lain sebagainya. Dari data yang dihimpun Basnas bahwa penghimpunan zakat di Kota Bukit Tinggi kini mencapai sekitar 2 hingga 3 miliar rupiah setiap tahunnya. Joni Marbita mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Wamendikti-Saintek Fauzan mendukung pembentukan konsorsium kampus swasta di wilayah Sumatera Barat demi mengatasi permasalahan non-ado di tengah masyarakat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Wamendikti-Saintek Fauzan memandang secara garis besar ada 2 manfaat dari sistem konsorsium, yakni manfaat bagi internal kampus dan manfaat bagi eksternal. Fauzan mengatakan dampak yang diberikan kepada masyarakat akan lebih besar jika dilakukan bersama-sama daripada sendiri-sendiri, baik itu terhadap riset ataupun pengabdian masyarakat. Kelurahan Gumala, Kecamatan Padang Panjang Timur berhasil meraih predikat juara umum pada Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Kota Padang Panjang 2026. Berikut laporan Nofri.
Kelurahan Gumala, Kecamatan Parangpanjang Timur berhasil meraih predikat juara umum Pado Jambore Kader PKK berprestasi tinggi Kota Parangpanjang 2026. Prestasi tersebut menjadi bukti kekompakan, dedikasi serta keberhasilan kader PKK dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Penutupan Jambore dilakukan oleh Wali Kota Parangpanjang Hendrianis di panggung satelit Minang Fantasi Bifan beberapa waktu lalu. Selama pelaksanaan Jambore, kader PKK Gumala tampil konsisten dalam berbagai perlombaan dan mengedepankan kreativitas, inovasi, serta implementasi 10 program pokok PKK, sehingga berhasil mengumpulkan nilai tertinggi serta dinobatkan sebagai juara umum. Ketua TPPKK Kota Parangpanjang Maria Veronica Henry mengatakan, Jambore tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana meningkatkan kompetensi, memperkuat kebersamaan, serta memberikan apresiasi kepada kader PKK dan Allah mengabdikan diri menjalankan 10 program pokok PKK. Dirinya menyebut Jambore menjadi momentum meningkatkan kompetensi serta menumbuhkan semangat pengabdian dalam menjalankan program-program PKK di tengah masyarakat. Pada seluruh kader yang kami cintai dan kami banggakan, ada beberapa pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan. Pertama, tetaplah jaga semangat dan kekompakan, tapi sebagai refleksi dari motivasi untuk terus meningkatkan gerakan PKK. Yang kedua, jaga keikhlasan dan integritas karena gerakan PKK adalah gerakan dari hati, sehingga masyarakat akan merasakan ketulusan dalam setiap program yang kita jalankan. Yang ketiga, teruslah berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selain menetapkan juara umum, panitia juga mengumumkan para pemenang 8 cabang lomba yang dipertandingkan. Di antaranya kampanye pengelolaan sampah rumah tangga, bermain peran sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, malam kesenian paduan suara, cerdas cermat, cakap galeri pelangi, defil kontingen, serta stand UP2K. Ketua TPPKK Kota Parangpanjang Baharo, keberhasilan Gumala sebagai juara umum hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh kelurahan untuk terus menggerakkan program-program PKK nan inovatif, produktif, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah Bahasa Minang untuk siang hari Jumat 26 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengar di Pado pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Informasi dan inspirasi. Pro 1